Ada yang masih ingat sama iklan ini? Gen Z angkatan awal sama milenial pasti familiar banget kalau iklan Bata nongol di TV waktu itu. Kemarin kita udah bahas soal sejarah brandnya, bagaimana Bata bisa jadi brand sepatu nomor satu di dunia. Tapi sekarang Shoepolice mau bahas soal sejarah Bata, khususnya di Indonesia. Karena siapa sangka kalau brand sepatu legend yang satu ini punya sejarah yang cukup panjang dan bahkan sering dianggap sebagai brand lokal Indonesia. Padahal aslinya brand yang satu ini dari kota Zlín, Cekoslovakia. Jadi, gak usah lama-lama lagi. Ini dia Shoe Inspector, jejak sepatu Bata di Indonesia. Kita mulai dari tahun 1930-an, di mana waktu itu Bata lagi dalam masa yang aktif dan masif buat masarin produknya ke seluruh dunia. Di sisi lain, sepatu itu barang mewah untuk masyarakat pribumi di Hindia Belanda waktu itu. Dan cuma bisa dipakai sama orang-orang Eropa, karena waktu itu sepatu masih dibuat manual dengan tangan, dan craftsmanship itu yang bikin sepatu jadi barang yang mahal. Walaupun udah ada juga kaum pribumi yang punya skill buat bikin sepatu sendiri. Dan lagi, skill itu cuma bisa dimanfaatin sama orang Eropa atau bangsawan pribumi. Makanya, kehadiran Bata di Hindia Belanda bisa dibilang jadi perubahan besar waktu itu. Walaupun prosesnya bisa dibilang lambat. Bata sendiri resmi masuk ke pasar Hindia Belanda waktu tahun 1931 lewat distributor bernama NV Nederlands Indies. Yang kantor pusatnya ada di Tanjung Priuk, Batavia, atau sekarang di Jakarta. Letak tokonya ada di Jalan Poswehnoord, deket daerah Pasar Baru lah. Gak lama setelah itu, Bata bisa dibilang ngebet banget buat bikin pabrik sepatu di Hindia Belanda dan ngelakuin beberapa negosiasi buat buka pabrik di Hindia Belanda. Salah satu sumber sejarahnya ada di surat kabar The Zoo, 11 Agustus tahun 1933, yang bilang kalau Bata ingin mendirikan pabrik sepatu di daerah milik Belanda. Tapi Bata harus membayar tanah sekitar 62.000 gulden dan beberapa syarat tertentu. Terus, berdasarkan surat kabar Noord-Holland Dagblad 13 Juli tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda mengizinkan untuk mendirikan pabrik sepatu Bata. Tapi dengan catatan kalau pabrik Bata nggak akan dapat perlakuan istimewa dari pemerintah, yang takutnya bakalan mengganggu perusahaan Belanda yang lebih dulu ada. Kemudian informasi dari surat kabar The West 23 Februari tahun 1938. Surat kabar itu bilang kalau pihak Bata sudah mengajukan program produksi ke Departemen Perekonomian di Batavia yang akan berlangsung sampai 1940. Begitu nemu lokasi yang cocok, pabrik akan langsung dibuka. Akhirnya setelah negosiasi yang panjang dengan pemerintah Hindia Belanda, pabrik Bata pertama berdiri di daerah Kalibata dengan luas kurang lebih 300 hektar tahun 1940. Pabrik Bata sendiri udah resmi didaftarin tahun 1939 di depan notaris Van Ophuijsen dengan nama NV Nederlands Indies Shoehandel Maatschappij Bata. Kehadiran pabrik sepatu Bata dan munculnya kaum terpelajar dari bangsawan lokal ngasih akses buat mereka berpakaian layaknya orang Eropa masa itu. Karena sepatu Bata bisa dibuat secara massal, harganya bisa jauh lebih terjangkau kalau dibanding sama buatan tangan. Selain itu, tahun 1938, Bata sendiri udah punya 70 toko yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara loh. Terus kemampuan pabrik sepatu Bata di Kalibata juga kuat banget. Tahun 1941, tercatat kalau pabrik itu udah produksi 2 jutaan pasang sepatu karet dan 406.000 pasang sepatu kuli. Ngeri sih ini. Gak lama setelah itu, kita semua tahu kalau Perang Dunia Kedua akan berlangsung dan Hindia Belanda jatuh ke pendudukan Jepang. Tapi siapa sangka kalau Bata jadi salah satu perusahaan yang masih diizinkan beroperasi oleh pemerintahan militer Jepang, di saat perusahaan Eropa lain dilarang keberadaannya dan diambil alih sama pemerintah Jepang. Bahkan pemerintah Jepang bikin iklan yang tim Shoepolice gak bisa akses. Tapi dilansir dari Voy Indonesia, ada iklan sepatu Bata yang dikutip dari buku Siasat Mengemas Nikmat, karya Bejo Rianto. Pasca Perang Dunia Kedua, baru pabrik Bata dilokalisasi oleh pemerintahan Indonesia yang baru berdiri waktu itu. 23 Desember 1952, ada momen di mana Presiden pertama Insinyur Soekarno mengunjungi pabrik Bata. Dan ada cerita menarik lain dari mantan Presiden Indonesia yang kelima, yaitu Ibu Megawati, yang pernah pakai sepatu Bata waktu TK. Tapi karena beliau ngelihat semua kawan sebayanya nggak pakai sepatu, akhirnya Presiden Soekarno ngasih tiap anak di TK tersebut sepasang sepatu Bata. Gemes ya. Masuk ke masa Orde Baru, sepatu Bata bisa dibilang jadi brand yang menguasai pasar sepatu di Indonesia, bahkan dunia. Saingannya waktu itu juga belum pada lahir dan sekuat produksi sepatu Bata waktu itu. Akhirnya, Maret 1982, Bata resmi melantai di Bursa Efek Jakarta. Dan tahun 1994 bikin pabrik kedua di Purwakarta. Mulai dari sana, masyarakat Indonesia mulai sering lihat iklan sepatu Bata, entah itu di papan reklame atau iklan televisi waktu itu. Toko-tokonya juga cukup mudah ditemukan karena Bata bukan cuma punya store resmi, tapi juga buka kemitraan untuk orang yang mau jadi distributor sepatu Bata atau istilahnya family concept lah. Makanya sampai hari ini pun masih banyak store sepatu Bata yang masih bertahan di Indonesia.
Tahun 2009, pabrik bata di Kalibata tutup karena ingin memfokuskan semua produksi dan penjualan mereka di Purwakarta. Tapi kita semua harusnya masih ingat, April tahun 2024 kemarin, pabrik bata di Purwakarta juga ikut tutup karena kalahnya persaingan di pasar lokal. Cuman masih banyak toko besar ataupun kecil yang jual sepatu bata dan masih bisa diakses sama semua orang baik offline maupun online. Makanya kita semua akhirnya tahu kalau Bata punya heritage yang panjang di Indonesia. Bahkan jadi salah satu perusahaan yang bikin orang Indonesia bisa pakai sepatu yang bagus dengan harga yang terjangkau. Tapi sekarang, ketatnya persaingan lokal ataupun global bikin Bata bukan lagi jadi pilihan masyarakat. Makanya pabrik-pabriknya yang jadi tempat mencari nafkah ribuan orang harus ditutup. Nah, kurang lebih gitu jejak brand sepatu Bata di Indonesia. Cukup panjang kan? Kalian punya cerita menarik gak dengan sepatu Bata? Kuy, kita curhat di kolom komentar.